wanita dan pria, racun di hati mereka begitu terasa, begitu lezat pahitnya. Mengapa mereka membencimu? Karena kamu berani berdiri, karena kamu berani memilih dirimu sendiri. Mereka membencimu karena kamu memiliki keberanian untuk mengutamakan harga dirimu daripada permainan mereka, manipulasi mereka, dan upaya mereka yang lemah untuk mengendalikanmu. Oh, betapa hal itu menyakitkan bagi mereka, bukan? Melihat seseorang yang menurut mereka bisa dimainkan menolak untuk ikut dalam permainan kecil mereka. Kamu menghancurkan ilusi kontrol mereka. Mereka pikir bisa membengkokkanmu, membentukmu, menghancurkanmu menjadi tunduk. Tapi tidak, oh tidak, kamu berdiri tegak, tak tergoyahkan. Sebuah benteng martabat yang tak bisa mereka serang. Sekarang mereka membencimu karenanya, bukan karena kamu salah, tetapi karena kamu menunjukkan kepada mereka cermin yang tak bisa mereka hadapi. Harga diri, sayangku, adalah senjata yang lebih tajam daripada pedang apapun, dan kamu menggunakannya dengan mahir. Mereka melemparkan tantrum, kebohongan, menciptakan drama, semua untuk menarikmu kembali ke dunia mereka yang bengkok. Tapi kamu pergi tanpa berteriak, tanpa memohon, hanya keluar dengan tenang namun kuat yang berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun yang bisa diucapkan. Mereka membencimu karena keheningan itu, karena itu berteriak dengan kebenaran yang paling nyaring, bahwa mereka tidak layak. Kebencian mereka adalah pengakuan, sebuah pengakuan atas kegagalan mereka, ketidakcukupan mereka, ego mereka yang rapuh, yang tidak bisa menangani seseorang yang tidak mau tunduk. Mereka telah menghabiskan hidup mereka menghisap validasi dari orang lain, dan ketika kamu menolak memberi makan rasa lapar mereka yang tak terpuaskan, hal itu membuat mereka gila. Mereka membencimu karena kamu mengekspos ketergantungan mereka pada hal yang sama yang mereka ejek. Kamu lihat, orang-orang seperti mereka berkembang dengan cara mematahkan orang lain. Hal itu memberi mereka rasa kuasa yang sakit, kepuasan yang kosong. Tapi kamu menolak menjadi korban mereka. Kamu menolak untuk membiarkan mereka merendahkanmu. Dan sekarang mereka ditinggalkan dengan kekosongan mereka sendiri. Dan oh, betapa hal itu membuat mereka marah. Kebencian mereka bukan tentangmu, melainkan tentang ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan seseorang yang melihat melalui topeng mereka. Tapi jangan lupakan ironi yang lezat dari semuanya. Mereka membencimu, namun mereka tak bisa berhenti memikirkanmu. Kamu telah menjadi bayangan di pikiran mereka, suara yang tak bisa mereka bisukan, kenangan yang tak bisa mereka hapus. Mereka memutar ulang setiap momen, setiap kata, setiap kali kamu berdiri teguh, dan hal itu menggerogoti mereka hidup-hidup. Kebencian mereka adalah topeng untuk obsesi mereka, penyesalan mereka, kerinduan mereka akan sesuatu yang tak akan pernah mereka miliki lagi. Mereka membencimu karena kamu tidak merengek, tidak memohon cinta mereka, perhatian mereka, atau persetujuan mereka. Kamu tidak memberi mereka kepuasan untuk melihatmu hancur. Sebaliknya, kamu bangkit tanpa retak, penuh tantangan, bersinar, dan itulah pemandangan yang tak akan pernah mereka maafkan. Mereka membencimu karena kekuatanmu mengekspos kelemahan mereka, kepercayaan dirimu menyoroti ketidakamanan mereka, kemandirianmu membuat ketergantungan mereka tak tertahankan. Oh, bagaimana mereka berbicara tentangmu di balik pintu tertutup dengan bisikan atau mungkin ledakan kemarahan. Mereka menumpahkan racun mereka, tapi setiap kata yang mereka ucapkan, setiap hinaan yang mereka lontarkan, dipenuhi dengan kepahitan dan iri hati. Mereka membencimu karena mereka tidak bisa menjadi sepertimu, tidak bisa memiliki kekuatanmu, keberanianmu, harga dirimu, dan hal itu membuat mereka gila. Mereka ingin kamu bermain menurut aturan mereka, menari mengikuti irama mereka, tapi kamu menulis simfonimu sendiri. Sekarang mereka tertatih-tatih mengikuti ritme yang tak mereka pahami. Mereka membencimu karena kamu bebas,
bebas dari manipulasi mereka, kendali mereka, toksisitas mereka. Dan kebebasan, sayangku, adalah satu hal yang tak akan pernah mereka ketahui. Kebencian mereka adalah hukuman mereka. Jangan kamu lihat. Itu membelenggu mereka, mengonsumsi mereka, menggerogoti jiwa mereka. Mereka akan menghabiskan malam-malam tanpa tidur, hari-hari gelisah, mendidih dengan rasa dendam karena fakta bahwa kamu, ya kamu, menolak menjadi bidak mereka. Mereka akan mencoba melanjutkan hidup, tapi keteguhanmu akan menghantuinya. Pengingat konstan bahwa mereka kehilangan seseorang yang luar biasa, seseorang yang tak akan pernah mereka temukan lagi. Dan kebenaran itulah yang memicu kebencian mereka, karena mereka tahu itu kesalahan mereka sendiri. Kamu tidak hanya pergi, kamu pergi dengan kepala tegak. Kamu tidak hanya meninggalkan mereka, kamu pergi dengan syaratmu sendiri. Dan itulah yang paling mereka benci. Kamu tidak runtuh, tidak goyah, tidak membiarkan mereka mendefinisikan nilaimu. Kamu mendefinisikannya sendiri, dan dengan melakukannya, kamu merampas kekuasaan yang mereka pikir mereka miliki. Mereka akan mencoba meyakinkan orang lain bahwa kamulah masalahnya. Mereka akan menyebarkan kebohongan, memutarbalikkan kebenaran, melukiskan diri mereka sebagai korban. Tapi semakin banyak mereka bicara, semakin transparan mereka menjadi. Kebencian mereka membuat mereka mudah ditebak, menyedihkan, dan akhirnya tidak berdaya. Karena kebenaran, sayangku, tidak perlu dibela. Ia bersinar terang, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menguburnya. Oh, mereka akan direbus dalam rasa dendam mereka. Bukan, kebencian mereka tumbuh berlipat ganda, membelit diri mereka sendiri di dalam dada mereka. Namun, yang gagal mereka pahami adalah bahwa kebencian, sayangku, adalah racun yang mereka timbulkan sendiri. Setiap ONS yang mereka arahkan padamu merusak mereka dari dalam, meninggalkan mereka kosong dan hancur. Sedangkan kamu tidak tersentuh, melambung di atas permainan mereka yang rendah, tidak terikat oleh kepahitan mereka. Itulah sebabnya mereka membencimu lebih dari sebelumnya, karena kamu menolak untuk dijatuhkan. Mereka ingin melihatmu merengek, merangkak, runtuh di bawah tekanan manipulasi mereka. Mereka ingin kamu meragukan dirimu sendiri, menyusut menjadi versi dirimu yang lebih mudah dikendalikan. Tapi sebaliknya, kamu berkembang, menjadi lebih berani, lebih keras, lebih terang, sebuah kekuatan yang tak bisa mereka hadapi. Kebencian mereka adalah cara mereka menutupi kebenaran bahwa mereka meremehkanmu, dan itu membuat mereka kehilangan segalanya. Yang benar-benar membakar mereka adalah pengetahuan bahwa kamu telah melanjutkan hidupmu. Mereka ingin menjebakmu dalam web mereka, sebuah boneka untuk hiburan mereka. Tapi kamu, sayangku, tidak hanya melarikan diri, kamu berkembang. Kamu mematahkan rantai mereka, membakar jembatan mereka, dan meninggalkan mereka dalam debu. Sekarang mereka duduk di sana, mendidih, bertanya-tanya bagaimana kamu bisa memiliki keberanian untuk meninggalkan mereka. Keberanian itulah yang tak akan pernah mereka maafkan. Ego mereka adalah penjara mereka. Jangan kamu lihat, mereka membencimu karena penolakanmu terhadap omong kosong mereka, melukai struktur rapuh yang mereka bangun di sekitar diri mereka. Mereka membencimu karena kamu memaksanya menghadapi realitas yang mereka hindari, bahwa mereka tidak sekuat, secantik, atau seterjangkau yang mereka percayai. Kekuatanmu mengekspos kelemahan mereka, dan itu adalah luka yang akan mereka bawa selamanya. Mereka akan melemparkan tuduhan, memutar cerita, mencoba melukiskanmu sebagai penjahat dalam cerita mereka. Tapi setiap kata yang mereka ucapkan adalah proyeksi, refleksi dari rasa bersalah mereka sendiri, ketidakamanan mereka sendiri. Kamu telah menjadi kambing hitam mereka
karena mereka tak sanggup melihat ke dalam dan menghadapi kebenaran dari kegagalan mereka sendiri. Kebencian mereka keras, tapi kosong, tanpa substansi, tanpa makna, tanpa dampak pada benteng harga diri yang telah kamu bangun. Dan jangan lupakan usaha mereka untuk menggantikanmu. Oh, betapa mereka akan mencoba. Mereka akan berparade dengan gangguan baru mereka, mainan baru mereka yang mengkilap, berharap mengisi kekosongan yang kamu tinggalkan. Tapi di lubuk hati, mereka tahu kebenarannya. Tak ada yang akan pernah bisa mengimbangimu. Kamu adalah hal yang nyata, satu-satunya yang tak akan pernah mereka temukan lagi. Dan pengetahuan itu akan menghantuinya, menyelinap di tepi tengah fasia mereka yang cermat dibuat. Kebencian mereka adalah perisai, cara untuk melindungi diri dari kerentanan yang mereka rasakan di hadapanmu. Kamu membuat mereka merasakan hal-hal yang tak ingin mereka rasakan, mengekspos bagian dari diri mereka yang tak ingin mereka hadapi. Dan sekarang, dalam ketiadaanmu, mereka membencimu karena ketidaknyamanan, introspeksi, dan pertanggungjawaban yang kamu paksa mereka hadapi. Tapi itu bukan bebanmu untuk dipikul, itu adalah beban mereka. Setiap kali mereka melihatmu berkembang, setiap kali mereka mendengar namamu, itu akan menyengat. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, tapi karena kamu adalah pengingat dari segala yang mereka kehilangan, segala yang tak akan pernah mereka miliki lagi. Kebencian mereka adalah bentuk kagum yang terdistorsi, pujian terbalik atas dampak yang kamu tinggalkan pada kehidupan mereka. Mereka tak bisa melepaskanmu, meskipun mereka mengklaim membencimu. Dan panjangnya langkah yang mereka ambil untuk meyakinkan diri sendiri bahwa mereka baik-baik saja. Mereka akan memasang senyum palsu, memposting potret kebahagiaan yang mereka susun, dan berpura-pura sudah melanjutkan hidup. Tapi di bawah permukaan, kebencian mereka tumbuh, pengingat konstan dari kebenaran yang mereka coba sangat keras abaikan. Kamu telah meninggalkan jejak yang tak bisa mereka hapus, dan itu menakutkan mereka. Mereka membencimu karena kamu menunjukkan kepada mereka seperti apa kekuatan sejati itu. Bukan kekuatan yang mendominasi, tetapi kekuatan yang bertahan, yang menolak berkompromi dengan integritasnya. Kamu pergi dengan anggun, dengan martabat, dan anggun itu adalah bahasa yang tak mereka pahami. Kebencian mereka adalah reaksi terhadap hal yang asing, terhadap jenis kekuatan yang tak akan pernah mereka miliki. Kamu adalah cermin yang tak ingin mereka lihat. Kamu mencerminkan kembali kekurangan mereka, ketidakamanan mereka, ketidakcukupan mereka. Dan sekarang, alih-alih menghadapi kebenaran itu, mereka mengarahkan amarah mereka padamu. Tapi kemarahan itu salah arah, sia-sia, upaya putus asa untuk menghindari tanggung jawab. Kamu, sayangku, bukan masalah mereka. Mereka adalah masalah mereka sendiri, dan itu adalah pertempuran yang harus mereka hadapi sendiri. Biarkan mereka membenci, biarkan mereka mendidih, biarkan mereka tenggelam dalam badai yang mereka ciptakan sendiri. Kebencian mereka tidak mendefinisikanmu, itu mendefinisikan mereka. Ini mengungkap kepicikan mereka, kepahitan mereka, ketidakmampuan mereka menangani konsekuensi dari tindakan mereka. Sementara itu, kamu naik di atas semuanya tanpa terganggu, tanpa tersentuh, tak terhentikan. Kebencian mereka adalah beban yang mereka bawa, rantai yang mereka ikatkan pada diri mereka sendiri. Sementara mereka terbelenggu oleh kepahitan mereka sendiri, kamu bebas. Bebas untuk hidup, untuk mencintai, untuk berkembang dengan cara yang tak akan pernah mereka pahami. Kebencian mereka adalah penjara mereka, dan kebebasanmu adalah kemenanganmu. Seiring waktu, kebencian mereka akan memudar, bukan karena mereka telah sembuh, tetapi karena mereka akan menemukan seseorang untuk memproyeksikan ketidakamanan mereka. Tapi kamu akan terus bersinar, tumbuh, dan menjalani kebenaranmu. Kebencian mereka bersifat sementara, sedangkan harga dirimu abadi. Jadi,
Biarkan mereka mendidih dalam racun mereka sendiri. Biarkan mereka berputar dalam kekacauan mereka sendiri. Kebencian mereka adalah refleksi dari kegagalan mereka sendiri, bukan milikmu. Kamu tidak didefinisikan oleh kepahitan mereka. Kamu didefinisikan oleh kekuatanmu, ketahananmu, komitmenmu yang tak tergoyahkan pada dirimu sendiri. Dan itulah, sayangku, sesuatu yang tak akan pernah mereka ambil darimu. Jadi, biarkan mereka membenci, biarkan mereka mendidih dalam kepahitan, kemarahan, dan penyesalan mereka. Biarkan kebencian mereka menjadi api yang membakar mereka dari dalam. Karena sementara mereka terbakar oleh racun mereka sendiri, kamu di luar sana menjalani kebenaranmu, berdiri dalam kekuatanmu, dan merangkul kehidupan yang tak akan pernah mereka sentuh. Kebencian mereka adalah pujian, kesaksian atas kekuatanmu, ketahananmu, dan harga dirimu yang tak tergoyahkan.